Om Swastiastu. Baik, di sini saya Yogi Prasetya. Di sini saya akan menceritakan tentang tokoh pewayangan yaitu Panca Pandawa. Panca Pandawa merupakan tokoh yang tidak dapat dipisahkan dengan kisah Mahabharata. Karena Panca Pandawa ialah tokoh sentralnya bersama dengan Kurawa. Panca Pandawa merupakan 5 bersaudara yang terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Pandawa diibaratkan sebagai sifat baik dan Kurawa sebagai sifat buruk. Pada suatu saat dikisahkan tentang kutukan yang dialami Pandu setelah membunuh Brahmana bernama Resi Kindama tanpa sengaja. Brahmana itu terkena panah Pandu ketika ia dan istrinya sedang bersenggama dalam wujud sepasang rusa. Menjelang ajalnya tiba, Resi Kindama sempat menuduh Pandu bahwa kelak ia akan mati ketika mengawini istrinya. Dengan penuh penyesalan, Pandu meninggalkan tahta Hastinapura dan memulai hidup sebagai bertapa di hutan demi untuk mengurangi hawa nafsu. Kedua istrinya, yaitu Kunti dan Madri, dengan setia mengikutinya. Pada suatu hari, Pandu mengutarakan niatnya ingin memiliki anak. Kunti yang menguasai mantra Aditya Hridaya segera mewujudkan keinginan suaminya itu. Mantra tersebut adalah ilmu pemanggil dewa untuk mendapatkan putra. Dengan menggunakan mantra itu, Kunti berhasil mendatangkan Dewa Dharma dan mendapatkan anugerah putra darinya tanpa melalui persetubuhan. Atas anjuran Pandu, Kunti memanggil Dewa Yama, Bayu, dan Indra agar bersikap adil terhadap istri keduanya. Pandu menyuruh agar Kunti mengajarkan mantra tersebut kepada Madri. Madri pun memanggil Aswin kembar. Dari pemanggilan dewa tersebut, Pandu dikaruniai 5 putra. Urutan kelahiran putra Pandu mulai dari yang sebelum, yaitu Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, dan Sadewa. Di antara 5 Pandawa, Bima selalu tidak akur dengan para Korawa, terutama Duryodhana, yang menyebabkan Duryodhana menganggap Bima sebagai musuh abadinya. Duryodhana bersekongkol dengan Sangkuni. Mereka menyuruh Pandawa untuk pergi ke Waranawarta, yang dimana istana tersebut direncanakan bakal dibakar oleh Purocana. Saat Pandawa dan ibu mereka mulai kerasan tinggal di sana. Untungnya, rencana ini dibocorkan oleh Widura. Kemudian Pandawa membakar istana tersebut dari dalam, lalu pergi melalui terowongan yang sudah dibuat oleh orang suruhan Widura. Terowongan itu membawa mereka pergi ke tepi sungai Gangga. Dengan diantarkan pesuruh Widura, para Pandawa dan ibu mereka menyeberangi sungai, lalu mengembara di hutan. Di tengah hutan, para Pandawa dan ibu mereka hidup bersama para resi. Dari informasi para resi, akan diadakan sayembara di kerajaan Pancala, yang dimana barang siapa yang dapat membidik sasaran dengan tepat, boleh menikahi putri Raja Pancala, yaitu Drupada yang bernama Drupadi. Arjuna pun mengikuti sayembara itu dan berhasil memenangkannya. Pandawa pulang ke pondok kediaman mereka dengan membawa biksa serta Drupadi. Kunti pun menyuruh agar mereka membagi rata biksa yang telah diperoleh. Namun ia terkejut dan tahu bahwa putra-putranya tidak hanya membawa hasil minta-minta saja, tetapi juga seorang wanita. Akhirnya 5 Pandawa bersepakat bahwa mereka akan menjadi suami Drupadi secara bergiliran dengan jangka waktu 1 tahun untuk 1 Pandawa. Setelah Pandawa mendapatkan Drupadi, Pandawa kembali ke Hastinapura. Agar tidak terjadi pertempuran sengit, kerajaan Kuru dibagi 2. Pandawa memerintah kerajaan Kuru Janggala dengan ibu kota Indraprastha untuk merebut kekayaan dan kerajaan Yudhistira. Duryodhana mengundang Yudhistira untuk main dadu. Yudhistira mempertaruhkan harta, tetapi lama-lama meningkat hingga mempertaruhkan saudaranya serta Drupadi. Alhasil Yudhistira pun kalah. Lalu pakaian Drupadi ditarik oleh Dursasana karena ia sudah menjadi harta Duryodhana sejak Yudhistira kalah main dadu. Tetapi usaha tersebut tidak berhasil berkat pertolongan gaib dari Krishna. Melihat istrinya dihina, Bima bersumpah akan
membunuh Dursasana dan meminum darah kelak. Dresta merasa bahwa malapetaka akan menimpa keturunannya, sehingga ia mengembalikan segala harta Yudhistira yang dijadikan taruhan. Lalu Duryodhana melanjutkan permainan dadu kedua, tetapi kini syaratnya yaitu siapa yang kalah harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Setelah itu hidup dalam masa penyamaran selama setahun. Dan setelah itu berhak kembali lagi kerajaannya. Sekali lagi ia kalah. Para Pandawa bersembunyi di kerajaan Wirata. Bila mereka ketahuan, mereka akan dibuang selama 12 tahun lagi. Pada suatu hari, menjelang berakhirnya masa pembuangan, Yudhistira dan keempat adiknya membantu seorang Brahmana yang kehilangan peralatan upacaranya karena tersangkut pada tanduk seekor rusa liar. Dalam pengejaran terhadap rusa itu, kelima Pandawa merasa haus. Yudhistira pun menyuruh Sadewa mencari air minum. Karena lama tak kembali, pada akhirnya Nakula, kemudian Arjuna, lalu Bima menyusul Sadewa yang tak kunjung kembali. Yudhistira semakin cemas karena keempat adiknya tidak ada yang kembali. Yudhistira kemudian berangkat menyusul Pandawa dan menjumpai mereka telah tewas di tepi sebuah telaga. Ada seekor bangau, yaitu Baka, yang mengaku sebagai pemilik telaga itu. Ia menceritakan bahwa keempat Pandawa tewas keracunan air telaganya karena mereka menolak menjawab pertanyaan darinya. Sambil menahan haus, Yudhistira mempersilahkan sang bangau untuk bertanya. Sang bangau lalu berubah wujud menjadi yaksa. Satu persatu pertanyaan demi pertanyaan berhasil ia jawab. Akhirnya yaksa pun mengaku kalah. Namun, ia hanya sanggup menghidupkan satu orang saja. Dalam hal ini, Yudhistira memilih Nakula untuk dihidupkan kembali. Yaksa heran karena Nakula adalah adik tiri, bukan adik kandung. Yudhistira pun menjawab bahwa dirinya harus berlaku adil. Ayahnya yaitu Pandu memiliki 2 orang istri. Karena Yudhistira lahir dari Kunti, maka yang dipilihnya untuk hidup kembali harus putra yang lahir dari Madri, yaitu Nakula. Yaksa terkesan pada keadilan Yudhistira. Ia pun kembali ke wujud aslinya, yaitu Dewa Dharma. Kedatangannya dengan menyamar sebagai rusa liar dan yaksa adalah untuk memberi ujian kepada para Pandawa. Berkat keadilan dan ketulusan Yudhistira, maka tidak hanyalah Nakula yang dihidupkan kembali, melainkan juga Bima, Arjuna, dan Sadewa. Setelah 12 tahun menjalani pembuangan di hutan, kelima Pandawa dan Drupadi kemudian memasuki masa penyamaran selama setahun. Sebagai tempat persembunyian, mereka memilih kerajaan Matsya yang dipimpin oleh Wirata. Di Wirata, Yudhistira menyamar sebagai sannyasin bernama Kangka. Bima menyamar sebagai seorang juru masak dan pegulat bernama Balawa. Lalu Arjuna menyamar sebagai seorang wandu yang mengajar tari dan nyanyi bernama Rahanala. Nakula dijadikan seorang pengembala kuda bernama Grantika, dan Sadewa dijadikan pengembala sapi bernama Tantipala. Drupadi dijadikan seorang perias bernama Sarindri, melayani Ratu Sudesna. Setelah masa pengasingan habis dan sesuai dengan perjanjian yang sah, Pandawa berhak untuk mengambil alih kembali kerajaan yang dipimpin Duryodhana. Namun, Duryodhana tidak mau menyerahkan kerajaan kepada Pandawa. Misi damai dilakukan oleh Kresna tetap berkali-kali gagal. Akhirnya, pertempuran tidak dapat dikelakkan lagi. Sebelum pertempuran dimulai, terlebih dahulu Bhisma meniup trompet kerannya yang menggemparkan seluruh medan perang. Kesudahannya disusul oleh para raja dan ksatria, ada dari pihak Korawa maupun Pandawa. Perang tersebut memakan banyak korban, mulai dari Bhisma yang berhasil dikalahkan oleh Sri Kandi di garis hadapan dengan terdapat puluhan panah menancap di tubuh Bhisma yang ditancapkan oleh Arjuna. Setelah Bhisma, Drona pun diangkat menjadi panglima perang, tapi Drona pun juga terbunuh saat ingin menangkap Yudhistira. Yudhistira berbohong bahwa Aswatthama telah mati, yang menyebabkan ia tertunduk lemas mendengar kabar yang menceritakan kematian anaknya, sehingga ia terlepas dari pertahanannya dan kepalanya dipenggal oleh Drestadyumna. Padahal sebenarnya Aswatthama yang dimaksud adalah Aswatthama gajah. Selanjutnya, karena diangkat menjadi panglima oleh Duryodhana setelah gugurnya Bhisma, Drona, dan sekutunya yang lain. Pada akhirnya, karena pun gugur di tangan Arjuna dengan senjata Pasupati,
Selanjutnya, Dursasana pun ikut gugur oleh Bima, di mana akhirnya Bima dapat menepati janjinya pada Drupadi dan meminum darah dari Dursasana serta membilas rambut Drupadi dengan darah dari Dursasana. Akhirnya, dengan ratapan Duryodhana atas kematian Karna, ia kemudian mengangkat Salya sebagai panglima baru untuk melanjutkan peperangan. Dalam pertempuran hari itu, Salya akhirnya gugur di tangan Yudhishthira memimpin para Pandawa, serta bagaimana penasihat pihak Korawa yang licik yaitu Sangkuni tewas di tangan Sadewa, adik bungsu Yudhishthira. Setelah ditinggal sekutu dan saudaranya, Duryodhana menyesali tingkah lakunya dan akan melepas pertikaian dengan para Pandawa. Hal itu dijadikan ejekan para Pandawa sehingga Duryodhana terpancing kepada pelaku. Dalam perkelahian tersebut, Duryodhana gugur, tapi ia sempat mengangkat Aswatthama sebagai panglima. Pada malam hari, Aswatthama bersama Kripa dan Kertawarma menyusup ke dalam kemah pasukan Pandawa dan membunuh banyak orang, kecuali para Pandawa. Setelah itu, dia melarikan diri ke pertapaan biasa. Keesokan harinya, ia disusul oleh Pandawa dan terjadi perkelahian selang Aswatthama dengan Arjuna. Vyasa dan Kresna bisa menyelesaikan permasalahan itu. Yang belakang sekalinya, Aswatthama menyesali tingkah lakunya dan dijadikan pertapa. Akhirnya, kemenangan berada di pihak Pandawa karena mereka berhasil bertahan hidup dan pertempuran sengit tersebut. Semua Korawa gugur di tangan mereka, kecuali Yuyutsu, satu-satunya Korawa yang memihak Pandawa saat sebelum pertempuran berlangsung. Setelah berakhir perang Bharatayuda, Yudhishthira menyerahkan tampuk pemerintahan kepada anak Abimanyu, yaitu Prabu Parikesit. Beliau sepakat dengan saudara-saudara dan istrinya, Dewi Drupadi, berniat untuk mengakhiri masa hidup keduniawiannya dengan maksud menuju pada tujuan akhir hidup sebagai manusia, yaitu untuk dapat mencapai moksa. Yudhishthira mengajak saudara-saudara dan istrinya tercinta untuk pergi ke Gunung Mahameru sebagai langkah awal menuju moksa. Dalam perjalanannya, banyak rintangan yang dihadapi olehnya. Selain hutan yang lebat, jalan pun tidaklah bagus, jurang dan tebing serta cuaca panas dan dingin dilaluinya. Satu persatu saudaranya meninggal serta istrinya yaitu Dewi Drupadi tidak mampu mengikuti perjalanan suaminya karena kondisinya lemah dan akhirnya meninggal karena dia terlalu membedakan cintanya pada Pandawa karena dia paling mencintai Sang Arjuna. Selanjutnya, meninggal Sahadewa yang meninggal karena merasa dirinya sebagai laki yang paling tampan. Selanjutnya disusul lagi oleh Nakula yang meninggal karena merasa dirinya ahli dalam memainkan pedang. Disusul lagi oleh Arjuna yang meninggal karena merasa paling pintar dalam memanah. Kemudian meninggallah Bima atau Werkodara yang disebabkan oleh kesombongan dan keangkuhannya serta merasa paling kuat. Akhirnya tinggal Yudhishthira bersama anjing kesayangannya yang berwarna hitam. Singkat cerita, Yudhishthira dijemput oleh Dewa Indra dengan kereta emasnya. Yudhishthira dibujuk agar naik ke kereta emasnya, akan tetapi anjingnya tidak diperbolehkan naik kereta emas tersebut. Yudhishthira menolak jika anjingnya tidak diperkenankan naik kereta emasnya karena saking sayangnya terhadap anjingnya. Saat itulah anjing tersebut berubah wujud dan mengatakan bahwa dirinya adalah Dewa Dharma yang melindunginya. Diceritakanlah Yudhishthira sampai di sorga. Beliau kaget karena melihat saudara Duryodhana yang ada di sorga, sedangkan saudaranya tidak satu pun yang ada di sorga. Melihat keadaan itu, beliau menanyakan keberadaan saudara-saudaranya kepada Dewa Indra dan dijelaskan oleh Betara Indra bahwa semua saudara ditempatkan di neraka karena banyak membunuh saudara-saudaranya pada saat perang Bharatayuda di Kurukshetra. Kemudian, Yudhishthira kembali menyampaikan pertanyaan kepada Dewa Indra. Apakah membunuh musuh dalam perang itu salah? Kata Yudhishthira. Jika demikian, Yudhishthira meminta diantarkan menuju neraka. Sesampainya di sana, didengar saudara dan istrinya merintih kesakitan, kepanasan karena disiksa. Yudhishthira pun tak tahan melihat kejadian itu lalu menangis, sedih dan tidak mau meninggalkan saudara dan istrinya sekalipun. Mestinya dia mendapatkan tempat di surga. Oleh karena Yudhishthira tetap pada pendiriannya dan setia pada kebenaran, maka seketika itu pula neraka berubah menjadi surga. Kejadian ini adalah untuk
menguji kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan Yudhistira terhadap Dharma. Kalau dikaitkan dengan tingkatan moksa, karena kepergian Yudhistira tidak meninggalkan apa-apa, maka dapat digolongkan mencapai parama moksa.